Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iit Parlina, kelompok 9, kelas X3C dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca. Selamat menyimak. Presentasi yang akan saya sampaikan berjudul Literasi dan Literasi Kritis. Kepada teman-teman, diharapkan memfokuskan mata dan telinga pada presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat bertanya di akhir presentasi. Materi yang akan saya sampaikan, 1. Literasi, 2. Literasi membaca sebagai proses sosial, 3. Konsep literasi kritis, 4. Fokus kajian literasi kritis, 5. Literasi kritis mengungkap praktik sosial dalam teks sastra. A. Literasi. Literasi pada awal kemunculannya dimaknai sebagai keberaksaraan atau melek aksara yang fokus utamanya pada kemampuan membaca dan menulis. Dua keterampilan yang menjadi dasar untuk melek dalam berbagai hal, menurut Sklantis tahun 2015. Pada perkembangan berikutnya, literasi dimaknai sebagai melek membaca, menulis, dan mimeri. Tiga keterampilan dasar untuk kecakapan hidup, menurut Sklantis tahun 2015. Al-Wasilah tahun 2008 menggunakan istilah literasi dengan literasi kritis karena memfokuskan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan teks, baik teks tulisan maupun tulis, yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan kehidupan di masyarakat, baik akademis maupun sosial. Selaras dengan Al-Wasilah 2008, Puskur 2007 juga memaknai literasi sebagai kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teks sebagai alat utamanya. Literasi berurusan dengan pemaknaan teks dan konteksnya dengan menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk dimanfaatkan dalam memahami kehidupan dan berbagai aspeknya. Perlu diperhatikan bahwa istilah teks dalam literasi dapat berwujud teks tulis, lisan atau audio, visual, auditori, audiovisual, spasial, nonverbal atau kinestetik, dan sebagainya. Wujud teks bisa digital atau non-digital, menurut Warnix tahun 2008 dan Laksono 2017. Pemaknaan terhadap teks begitu penting dalam kegiatan literasi karena pemaknaan seseorang akan membentuk sistem nilai dan sistem nilai akan menentukan tindakan seseorang dalam memahami kehidupan beserta aspeknya, menurut Confido 2015. Confido 2015 memberikan contoh pemaknaan seseorang terhadap fenomena apel jatuh. A. Memaknai apel jatuh sebagai kesempatan makan apel gratis. B. Memaknai apel jani sebagai saat yang tepat untuk panen. Sedangkan C. Memaknai apel jatuh sebagai teori gravitasi. Dari pemaknaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa A memiliki pemaknaan sempit, sehingga ia hanya beruntung saat itu. B memiliki pemaknaan luas, sehingga ia memiliki keuntungan besar. C memiliki pemaknaan luar biasa atau spektakuler. Ia adalah seorang Isaac Newton yang dapat mengubah sejarah dunia, menurut Confido 2015. Kemampuan komunikasi adalah kemampuan menyampaikan ide kepada orang lain, sedangkan kemampuan representasi adalah kemampuan memformulasikan ide agar ide-ide yang disampaikan bermakna bagi orang lain melalui beragam moda. Misalnya melalui narasi, diagram, peta konsep, visualisasi melalui gerak tubuh, mimik, atau ekspresi yang sesuai dengan konteks. Kemampuan komunikasi dan representasi ini membutuhkan kemampuan berpikir dan bernalar tingkat tinggi agar ide yang kita sampaikan bermakna dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai contoh, seorang dokter akan menyampaikan hasil tes laboratorium kepada pasien dan kepada keluarga pasien. Tentu formulasi atau representasi pengkomunikasiannya akan berbeda kalau tujuannya berbeda. Untuk pasien, dokter akan menggunakan kata-kata persuasif yang menghibur agar si pasien tetap memiliki semangat hidup. Berbeda dengan keluarga pasien, dokter harus menjelaskan kondisi sebenarnya kepada keluarga agar apabila terjadi sesuatu dalam penanganan pasien,
keluarga memahami pokok persoalannya. B. Literasi membaca sebagai proses sosial. Pendekatan literasi modern memandang aktivitas membaca sebagai proses sosial menurut Hudson 2007. Ini selaras dengan hakikat teks sebagai perwujudan kegiatan sosial dan memiliki tujuan sosial. Teks hadir karena tuntutan kegiatan sosial, oleh karena itu membaca teks tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Dampaknya, interpretasi pembaca terhadap isi teks dipegang oleh pengalaman sosial dan konteks sosial tempat pembaca berada, menurut Wallace tahun 1992 dan 2003. Paradigma membaca sebagai proses sosial merupakan reaksi kritis terhadap pandangan yang menyatakan membaca sebagai proses interaksi antara pembaca dengan teks yang terpisah dari konteks sosialnya. Menurut Hudson 2007, membaca sebagai proses sosial mempersyaratkan adanya pengkajian dan interaksi penulis pembaca dan sekaligus hubungan yang tercipta antara pihak yang terlibat dalam proses membaca. Menurut Bloom 1993. Dalam perspektif membaca sebagai proses sosial, membaca tidak dipandang sebagai aktivitas yang bersifat netral. Menurut Hudson 2007, setiap ujaran yang disampaikan oleh penulis, ilustrator, atau pelaku sosial yang lain, disadari atau tidak, merupakan wacana yang tidak hanya berasal dari ide-ide yang ada di benak pelaku-pelaku sosial itu, tetapi berasal dari praktik sosial yang berakar kuat dan berorientasi pada struktur sosial material yang real, menurut Verlog 1989. Untuk itu, sikap kritis selalu diperlukan untuk mempertanyakan apa yang ada di balik kata-kata dan dari siapa kata-kata itu berasal, menurut Ibrahim 2008. Bahasa sebagai praktik sosial menuntut pembaca untuk bersikap kritis. Tidak begitu saja menerima pendapat, konsep, kumpulan ide-ide yang dianggap mapan. Asumsi utamanya adalah tidak ada kata-kata yang murni atau polos. Aktivitas membaca dalam perspektif proses sosial bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis pembaca terhadap praktik-praktik sosial dalam teks, menurut Johnson 2005. Kesadaran kritis diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya pihak-pihak yang memiliki hak istimewa dan mendominasi pihak-pihak lain. Memiliki kesadaran kritis berarti sadar terhadap sejarah, sosial, budaya, atau ideologi yang berterima dan tidak berterima pada suatu masyarakat tertentu. Menurut Ferrer 2002. Ini tidak dapat dipungkiri karena dalam praktik kehidupan sehari-hari, kita hidup dengan ide tentang mana yang berterima dan tidak berterima, mana yang benar dan tidak benar atau netral, keyakinan-keyakinan tentang yang benar, tidak benar, berterima, tidak berterima, atau netral ini tidaklah selalu sama antar individu dan di setiap konteks masyarakat. Siswa sekolah menengah pada umumnya belum memiliki kesadaran kritis terhadap praktik-praktik sosial yang terjadi di lingkungannya, karena pada umumnya mereka masih asyik dengan dirinya dan dunianya sendiri, menurut Jansen 2005. Mereka perlu ditumbuhkan kesadaran kritisnya terhadap apa yang terjadi di rumahnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang disukai dan tidak disukai oleh orang tuanya, nilai-nilai apa yang harus diterapkan di lingkungannya, menurut Jansen 2005. Kesadaran kritis ini perlu ditumbuhkan pada siswa sekolah menengah agar para generasi muda tidak tersaingi dari masyarakatnya dan memiliki kepedulian atau kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat atau bangsanya, sekaligus mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat atau bangsanya. C. Konsep literasi kritis. Konsep literasi kritis diadaptasi dari teori wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Verloc 1995. Verloc 1995 menyatakan bahwa tidak ada teks yang netral. Setiap teks memiliki tendensi tertentu. Ada ideologi tertentu yang ingin disuarakan, ada dominasi, dan ada hegemoni di balik paparan teks.
Teks dipandang sebagai bentuk praktik sosial yang menyusun dunia sosial dan disusul oleh praktik-praktik sosial yang lain. Dalam pandangan wacana kritis, setiap ujaran yang disampaikan oleh penulis, ilustrator, atau pelaku sosial yang lain, disadari atau tidak, merupakan wacana yang tidak hanya berasal dari ide-ide yang ada di benak pelaku sosial itu, tetapi berasal dari praktik sosial yang berakar kuat dan dalam berorientasi pada struktur sosial material yang real, menurut Verloc 1995. Wacana dipahami sebagai suatu tindakan atau action, artinya wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, membujuk, mengganggu, beraksi. Literasi kritis adalah perpaduan antara keterampilan berpikir kritis dan perhatian pada keadaan sosial, politik, bahasa, dan kekuasaan dalam teks, menurut Jensen dan Friedman 2005. Konsep literasi kritis diadopsi dari analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Verloc 1995. Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang dapat digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam dominan sosial yang berbeda. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis bertujuan untuk menguraikan hubungan antara bahasa dengan kekuasaan. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis ini tidak hanya mewariskan ilmu pengetahuan sastra kepada pembelajar, tetapi juga mewariskan fakta-fakta sosial, kesadaran tentang hak-hak politik sebagai warga negara. Dalam kajian ini, politik bukan sebagai barang angker yang ditakuti atau dibuat menakutkan. Hak-hak politik seperti perlakuan adil oleh sesama mahasiswa, dosen, kampus, dan sistem perkuliahan dihadirkan di dalam kelas melalui pembelajaran membaca sastra, menurut Priyati 2010. D. Fokus kajian literasi kritis. Ada 5 karakteristik dari analisis literasi kritis yang diadopsi dari teori wacana kritis, yaitu 1. Setiap teks dikategorikan sebagai tindakan dan ada tujuan tertentu di balik tindakan tersebut. 2. Konteks atau latar, situasi, peristiwa, dan kondisi menjadi alat utama dalam memaknai teks. 3. Aspek historis menjadi pertimbangan dalam memaknai teks. 4. Setiap teks dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Tidak ada teks yang netral, wajar tanpa tendensi. Dan 5. Ada ideologi tertentu di balik teks dalam Dharma 2009. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis ini menguraikan hubungan antara bahasa dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah isu yang sangat kompleks. Kekuasaan sering dimaknai secara sederhana sebagai suatu dominasi yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat secara fisik dan mental kepada orang yang lebih lemah dilakukan oleh orang terkenal atau orang yang memulai posisi sosial lebih tinggi kepada mereka yang memiliki posisi sosial lebih rendah. Kekuasaan bersifat legal atau ilegal, atau berupa kekerasan atau perlakuan yang tidak seharusnya, menurut Jensen dan Friedman 2005. Representasi kekuasaan ini dapat berupa isu, gender, ras, marginalisasi sosial, eksploitasi, dan ketidakberdayaan. Menurut Pauwels, berdasarkan fokus kajian tersebut, maka kajian sastra dengan ancaman literasi kritis dilakukan dengan cara berikut. 1. Memahami teks sastra secara intens. 2. Menemukan praktik sosial yang tersembunyi di balik teks, yaitu menemukan pola-pola bahasa yang menyuarakan ide-ide khusus tentang kekuasaan penindasan didasarkan pada ras, kelas sosial, gender, atau kombinasi dari ketiganya. 3. Melakukan kajian kritis dengan mempertanyakan dan sekaligus menemukan ideologi dan dominan yang dengan intens disuarakan oleh pengarang, serta jenis karakter dan pesan dominan yang sebenarnya ingin diungkapkan dalam teks sastra tersebut. E. Literasi kritis, mengungkap praktik sosial dalam teks sastra. Dalam khazanah sastra, praktik-praktik kekuasaan ini sering digunakan sebagai salah satu bahan dasar sastra.
Sebagai contoh dalam puisi Taufik Mail yang berjudul Pelajaran Tata Bahasa dan mengarang tanpa praktik kekuasaan dalam kelas yang dilakukan para guru, khususnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di balik deretan kata-kata indah yang tersusun dalam puisi tersebut, tersembunyi sebuah keprihatinan yang sangat mendalam terhadap praktik pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang hanya menghasilkan murid-murid yang pandai menghafal, miskin kosakata dan tidak mampu mengembangkan daya nalar dan kreativitasnya. Dominasi guru dalam praktik pembelajaran di kelas dan guru yang tidak memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya adalah representasi dari pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran yang bersifat mekanik, dan membatasi siswa untuk berkreasi adalah wujud praktik-praktik sosial yang berkembang di masyarakat yang dijadikan bahan dasar penulisan puisi Taufik Ismail. Literasi kritis mengungkap praktik sosial dalam teks sastra ini untuk menumbuhkan kesadaran kritis pembelajar terhadap fakta-fakta sosial tersebut. F. Sastra sebagai wahana menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik-praktik sosial. Sastra adalah wahana yang sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran kritis siswa sekolah menengah terhadap praktik-praktik sosial budaya dalam teks dengan mengaitkannya dengan fakta-fakta kehidupan siswa. Ini karena sastra berpotensi memberikan informasi, mengedukasi atau melalui representasi imajinatif tentang pengalaman. Menurut Haris Sonden 2002, sastra juga melibatkan penggunaan bahasa, imajinasi untuk merealisasikan, mengungkapkan kembali, membentuk, dan mengeksplor pengalaman manusia, menurut Harrison dan Salinger 2002. Di samping itu, sastra adalah abstraksi kehidupan dan kehidupan adalah kenyataan sosial, menurut Sutejo dan Kasnadi 2014. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial, bukan bawaan, bukan kodrat, dari Yang Maha Pencipta, menurut Zlatar 1990. Dari sisi kodrati, antara laki-laki dan perempuan itu hanya ada 3, yaitu laki-laki tidak bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Namun, akibat konstruksi sosial, perbedaan dan budaya, laki-laki dan perempuan dibedakan dari beragam aspek yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan atau bias gender. Masyarakat budaya tertentu membedakan domain pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perempuan domain pekerjaannya di dapur atau memasak, di sumur, yaitu mencuci, dan di tempat tidur, yaitu melayani suami. Sedangkan laki-laki pekerjaannya di ranah publik. Dampaknya, masyarakat membatasi akses untuk mendapatkan pekerjaan bagi kaum perempuan. Masyarakat budaya tertentu juga memberikan hak istimewa kepada kaum laki-laki, sehingga ada anggapan memiliki anak laki-laki jauh lebih mulia daripada anak perempuan. Menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap praktik eksploitasi. A. Hakikat eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap subjek eksploitasi untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompetensi kesejahteraan. Mengeksploitasi seseorang berarti memanfaatkan orang lain secara tidak adil, tidak jujur, atau tidak wajar. Misalnya, seorang majikan memperkerjakan pembantu secara semena-mena tanpa toleransi waktu istirahat. Bekerja mulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 12 malam, tanpa gaji dan memadai bahkan tanpa digaji. Eksploitasi biasanya dilakukan oleh yang memiliki kekuasaan, misalnya para majikan dalam ranah rumah teh atau para direktur di sebuah perusahaan, atau bahkan pemerintah sebuah transaksi antara A dengan B yang masing-masing mendapatkan keuntungan dari transaksi itu, maka tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi tangga. Dan kelompok B, pekerja imigran dari luar negeri.
Kedua kelompok tersebut memiliki tingkat kompetensi yang sama dan mendapatkan tugas atau proyek yang sama. Namun, pekerja A mendapatkan gaji yang jauh lebih kecil daripada kelompok B. Ini adalah suatu bentuk perlakuan yang diskriminatif. Selain diskriminasi, pelecehan juga salah satu bentuk eksploitasi. Pelecehan adalah tindakan seseorang dengan sengaja menyalahgunakan, memanfaatkan, atau memperlakukan orang lain secara tidak pantas dan tidak wajar tanpa memikirkan perasaan dan diri orang lain tersebut. Perlakuan ini merendahkan keberadaan bahkan merugikan diri korban yang dilecehkan. Kesimpulan, literasi pada awal kemunculannya dimaknai sebagai keberaksaraan atau melek aksara yang fokus utamanya pada kemampuan membaca dan menulis. Dua keterampilan yang menjadi dasar atau melek dalam berbagai hal menurut Scholastic tahun 2015. Pada perkembangan berikutnya, literasi dimaknai sebagai melek membaca, menulis, dan memorik, tiga keterampilan dasar untuk kecakapan hidup. Menurut Scholastic 2015, literasi berurusan dengan pemaknaan teks dan konteksnya dengan menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk dimanfaatkan dalam memahami kehidupan dan berbagai aspeknya. Perlu diperhatikan bahwa istilah teks dalam literasi dapat berwujud teks tulis, lisan atau audio, visual, auditory, audiovisual, spasial, nonverbal atau kinestesik, dan sebagainya. Wujud teks bisa digital atau non-digital. Menurut Warnix 2008 dan Laksono 2017. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.